Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan komputer. Penggolongan alat dan pengolahan data. 1. Peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. 2. Peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. 3. Peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Yang keempat, peralatan elektronik, peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Sejarah komputer. Sejarah perkembangan komputer dibagi dalam dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Sebelum tahun 1940. Contoh alat pengolahan data. 1. Abakus. Prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Ini gambarnya. 2. Kalkulator roda numerik. Ditemukan oleh Blaise Pascal 1692. Prinsip kerjanya 1. Menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. 2. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. 3. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Ini gambarnya. 3. Kalkulator roda numerik 2. Ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. 4. Kalkulator mekanik. Ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Prinsip kerjanya melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. Komputer yang pertama, komputer generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama. 1. ENIAC. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator dirancang oleh Dr. John Moseley dan Presbyterian Eckert pada tahun 1946. Ini gambarnya. 2. EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. 3. EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Ini gambarnya ya. 4. UNIVAC 1 komputer. Pada tahun 1951, Dr. Moseley dan Eckert menciptakan UNIVAC 1 atau Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Setelah tahun 1940, komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Prinsip kerjanya pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business
Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran mulai umum digunakan. Komputer generasi ketiga tahun 1964 awal 80-an. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC atau Integrated Circuit. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. Komputer generasi keempat tahun awal 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Setelah tahun 1940, Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. 2. Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. 3. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Ini kabarnya. Komputer generasi kelima atau masa depan. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Itulah sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.